Selamat datang di Aftersound Review, di mana kali ini gue bakal bahas apa itu dynamic driver, apa itu balance armature, dan apa itu hybrid driver. Dan gue bakal bahas cara penggunaannya, kelebihannya, dan juga kekurangannya. Kita langsung aja bahas dari driver yang paling konvensional yang lu biasa ketemu di mana-mana, yaitu dynamic driver. Gini ya bentuknya kalau misalnya dibedah. Nah ini kelihatan banget nih di KZ ZSN Pro. Lihat bagian bulatnya ya. Ini adalah dynamic driver. Lu bisa ketemu dynamic driver di mana-mana, dari bentuk speaker yang paling konvensional itu dynamic driver. Lalu dari earphone pinggir jalan tuh nyaris pasti itu dynamic driver. Yang counter-counter HP itu loh yang murah-murah, ini juga saya punya IM termurah gua, yaitu gratisan dari Singapore Airlines sampai IM favorit gua, Moondrop XSS, semuanya pakai single dynamic driver. Semua earbud itu pasti pakai dynamic driver. Gue belum ketemu dan earbud yang pakai planar ataupun pakai balance armature sampai sekarang. Dynamic driver sendiri itu punya kelebihan. Dimana kelebihan pertama yaitu dynamic range yang lengkap, kemudian tekstur bass, dan juga koherensi. Kita bahas dari yang pertama. Dynamic range dari dynamic driver itu lengkap, maksudnya dengan single dynamic driver dia bisa kasih bass, dia kasih mid, dia kasih treble. Itu udah lengkap, nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu dual ataupun triple ataupun gimana-gimana. Kemudian bassnya, nanti sebenarnya ada subjektif ya, cuman gue perlu kasih tahu aja. Kalau lu udah biasa denger banyak tipe driver gitu, kalau gue udah pernah nyoba, ada yang elektrostatik, gue lupa namanya apa, magnetostatik, piezo elektrik, itu yang aneh-aneh. Tapi yang biasa kan dynamic sama balance armature ya. Dari semua itu gue paling suka teksturnya itu tetap dynamic driver, dimana kalau gue kasih bass yang dalam banget, dia bisa sedikit apa ya, sedikit geter gitu. Jadi nggak terlalu jeduk diem gitu, jeduk cepet nggak, tapi jeduk dia bisa lebih rada apa ya, buat gue lebih natural, lebih apa ya, lebih engaging, lebih fun, lebih wow gitu, lebih megah lah secara ngomongnya itu bassnya itu, karena ada getar di bawahnya sedikit itu. Kemudian dia memiliki kelebihan di koherensi, karena dia cuma single dynamic driver. Dia itu suaranya nggak bakal aneh-aneh, nggak bakal loncat frekuensi kayak yang lain-lain. Nanti gue jelasin lagi di inkoherensi itu bagaimana. Kemudian, tapi dia punya kekurangan juga. Yang pertama yaitu kontrol frekuensinya. Kalau lu pernah nyoba earphone pinggir jalan atau yang di counter HP atau yang kayak gini, kalian bakal ngerasa kontrol frekuensinya tuh aneh banget. Misalnya gampangnya bassnya tuh beberapa bleber. Dia dikasih lagu yang ngebass jedung gitu. Duknya tuh lama gitu. Itu dynamic driver yang jelek, dan juga dia treble sibilance, upper mix sibilance-nya tuh juga mengganggu. Nah, itulah adalah contoh dynamic driver yang jelek tuningannya. Dan kemudian dia juga cenderung V-shape. Gue udah cobain dynamic driver yang mulai harga dari super murah, under 100.000, sampai harga puluhan juta. Rata-rata ya, walaupun nggak semua, memang rata-rata itu suaranya tuh V-shape. Jarang yang bisa bener-bener ngasih, misalnya lu suka vokal gitu, lu pengen vokal doang maju, bass sama treble-nya mundur aja, vokal doang maju gitu. Gue jarang sih jujur ketemu yang begitu. Memang ada, tapi rata-rata itu ada V-shape. Vokalnya rada mundur, paling upper mid-nya aja naik, lalu bassnya nampol, treble-nya ngecering. Kebanyakan ya. Oke, kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu balance armature. Di sini gue ada IM DIY punya Om Dirga. Begini ya bentuknya sebenarnya kalau balance armature dibedah. Dia kotak gitu. Dan ini adalah salah satu contoh yang baik. Kalian bisa lihat nih, bentuknya kotak. Lihat ya, ada kotak. Lalu kalau lihat di atas, kotaknya bukan cuma satu, tapi ditumpuk di bagian atasnya ada lagi nih, kotak-kotak lain. Nah, ini adalah dynamic balance armature. Lihat bentuknya beda banget sama dynamic yang bulat gitu yang biasa kalian lihat. Ini adalah balance armature. Nah, kelebihan dari balance armature ini apa aja sih? Yang pertama itu adalah kontrol frekuensi, yang kedua itu adalah bisa ditumpuk, yang ketiga itu speednya. Kita bahas dari yang pertama, kontrol frekuensi. Maksudnya apa sih? Jadi balance armature ini sebenarnya diciptakan awal tuh setahu gue untuk alat bantu pendengar telinga. Jadi dia kecil dan untuk frekuensi tertentu aja gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan, dimana kalau lo mau
vokal doang dia bisa ngasih itu. Dia bisa kasih vokal doang, bassnya nggak ada, treble-nya nggak ada, dia bisa. Dimana dynamic driver jarang yang bisa begitu. Balancer meter kebanyakan bisa ngasih gitu. Dan kontrol itu bagus, maksudnya vokalnya nggak sibilance, nggak aneh-aneh, tapi maju dan clear. Kemudian kelebihannya itu bisa ditumpuk. Nah ini yang gue bilang lagi. Ini sebenarnya nyambung sama kelebihan pertama, yaitu kontrol frekuensi. Balancer meter itu frekuensinya terbatas biasanya. Kalau misalnya vokalnya vokal doang, treble doang, bass ya bass doang. Lu mau, tapi mereka clear di masing-masing bidang gitu. Lu mau bass doang, itu bassnya tuh terkontrol banget, midnya doang, midnya terkontrol banget, treble-nya terkontrol banget. Lu mau gabungin tiga-tiganya bisa. Jadi lu dapat bass yang detail, mid detail, treble detail. Lu bisa dapat semua itu. Itu adalah kelebihan dari balancer meter. Dan sampai sekarang ini soal numpuk-numpuk gini, yang setahu gue paling banyak sekarang itu dari 64 Audio U18. Gue udah pernah coba suaranya. Itu super detail, super nyerang semua rasanya ke depan lu. Ya sebenarnya nggak terlalu gue suka sih. Cuma gue harus akuin itu emang detail dan lengkap banget frekuensinya. Jadi dia itu bisa benar 18 driver. Bayangkan 18 driver dalam satu housing EM. Nah ini tapi harus gue omongin juga ya. Jadi semakin banyak driver pasti semakin bagus nggak sih? Belum tentu. Gue contohin yang paling gampang itu adalah dari Audio Technica IM01, IM02, IM03, IM04. Masing-masing ada satu driver, dua driver, tiga driver, sampai 4 driver. Nah di sini IM01 lu bakal ngerasa suaranya tuh vokal doang. Oke, lu orang suka vokal ya IM01 aja. IM02 itu rada balance mulai. Dia treble lebih ada, bassnya juga mulai ada, tapi masih berasa rada apa yang ngomongnya tuh rada ya rada flat, nggak terlalu ada yang menonjol satu sama lain. Cuma vokal ceweknya gue suka sih di situ di IM02. Nah IM03 itu mulai kerasa warm, dia mulai kerasa ya, treble-nya ada, bass-nya lebih ada, mid-nya juga lebih tebel. Kemudian kita ke IM04 yaitu bass-nya tebel, mid-nya ada, treble-nya smooth. Tebak kalau di forum-forum orang kebanyakan suka yang mana? Cobanya IM03 karena dia dirasa balance aja gitu. IM04 gue jarang banyak yang ngomong suka banget gitu. Gue kebanyakan baca IM03 dan gue sendiri personally paling suka IM03 sama IM02. IM04 buat gue ketebelan. Jadi balik lagi tergantung tuningannya kayak apa. Semakin banyak driver belum tentu semakin baik. Kemudian balancer meter punya kelebihan di speednya. Dimana kalau misalnya di dynamic driver itu, apalagi yang murah-murah gitu, kalau misalnya dikasih bass ceduk dia goyang gitu kan. Nah kadang goyangannya itu tuh kelamaan, jadinya bumi gitu. Nah kalau di balancer meter gue nggak pernah ketemu balancer meter yang bumi. Pasti bassnya yang gede bisa, tapi dia bakal kasih cedep gitu, cedep. Lalu dia nggak ada sisa-sisa ekor-ekornya lagi tuh, nggak ada ekor-ekor itu nggak ada. Jadinya dia kalau misal lu nyari speed, gue rasa secara emang kemampuan driver ya, itu balancer meter punya kemampuan speed yang lebih baik dibanding dari dynamic driver. Kemudian kelemahan dari dynamic driver itu sendiri adalah yang pertama, dynamic range-nya terbatas. Kayak tadi gue bilang ya, kalau misalnya dikasih satu dynamic driver, satu balancer meter, sorry. Satu balancer meter itu adalah dia nggak bisa ngasih frekuensi lengkap, bass, mid, treble gitu. Jadinya dia, lu bakal ngerasa terbatas. Misal bassnya tuh ada kepotong, treble juga ada kepotong, mid doang. Kalau single balancer meter versus single dynamic driver, balancer meter nggak mungkin menang secara dynamic range. Itu pasti. Kemudian kita ada kelemahan lagi yaitu coherency. Kalau kalian lihat review gue sebelumnya, ini contoh yang sebenarnya buat gue drivernya itu kapabilitasnya bagus, tapi ketika digabungin itu nggak nyambung. Bassnya cepet, mid range-nya tuh warm, tapi tiba-tiba treble-nya tuh tipis, kering, cepet. Jadi ada apa kayak kebingungan, ini mau warm atau mau cold atau mau bright atau gimana gitu suaranya. Nah ini yang terjadi kalau tuningannya nggak bener, seolah nggak satu suaranya jadi misah-misah karena drivernya banyak gitu. Nah kita udah bahas gimana sebenarnya dynamic driver itu punya kelebihan di bass, di teksturnya, kedalamannya, dan gimana si balancer meter itu sendiri punya kelebihan di kontrol frekuensinya, terutama mid range dan treble. Nah sekarang ada juga nih
yang mikir, gimana kalau kita gabungin keduanya? Jadilah hybrid driver seperti KZ-ZSN Pro ini. Dia pakai dynamic driver untuk bass, tapi dia pakai balance armature untuk mid dan treble-nya. Jadi kelebihan dari hybrid itu biasanya bassnya nampol, tapi mid range dan treble tetap clear. Dan juga dynamic range bagus dan technical touch tinggi. Kita bahas dulu dari bass sama mid range-nya ya. Ya karena tadi gue bilang, bassnya dia bisa kasih dalam. Memang itu yang dipinginin orang yang bikin hybrid driver. Gue udah dengar hybrid driver itu dari yang harga segini ya, 200 ribuan KZZSN Pro, sampai yang Tia Forte Noir yang harganya 50 juta. Tentunya jauh banget bedanya. Soalnya tapi signature-nya itu sama. Dia kasih dynamic untuk bass, mid dan treble untuk mid dan mid dan treble itu pakai balance armature. Kecuali satu kalau nggak salah, namanya Jerry Harvey Audio itu yang Lola kalau nggak salah, bukan Lola Zeta ya, Lola kalau nggak salah itu dia pas satu-satunya ayam hybrid yang make dynamic sebagai mid range, bass dan treble itu make balance armature. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian dia itu punya kelebihan di teknikalitas kayak gua tadi. Jadi ngomong teknikalitas dan dynamic range, dari bass sampai treble-nya dia itu clear, dia itu saya yang lo mau, bassnya gebuk, mid range treble itu clear. Jadi lu dengar itu seolah paket lengkap gitu ya, gua ngomongnya. Tapi ada kelemahan yang terbesar. Kalau lu udah suka denger banyak ayam gitu, sampai dari maksudnya kalau gue ini udah coba kayak ratusan ayam udah gue cobain gitu ya. Gue kadang pusing sama yang suaranya apa ya, aneh-aneh, dan gue rada cenderung sensitif sama inkoherensi, entah itu balance armature ataupun hybrid. Inkoherensi terjadi contohnya yang gue pernah review dari KZSN Pro ini. Lu ngerasa bassnya tuh gebuk, bassnya tuh dalam, bassnya tuh tapi rada slow ya, dia nggak terlalu cepet. Tiba-tiba waktu mid range-nya masuk, waktu vokalnya masuk ataupun treble-nya masuk, tiba-tiba cepet suaranya. Jadi ada seolah dua suara di sini, dan itu buat gue pusing. Kalau lu pernah lihat-lihat IM review gue, lu bakal ngerasa juga rata-rata yang gue suka, selera gue itu adalah dynamic driver, karena memang nggak terlalu apa ya, dia koheren gitu. Gue jarang cocok sama hybrid ya. Hybrid tuh bagus, tapi buat gue puyang gitu aja. Kalau lu gak punya masalah sama puyangnya gue ini, ya sikat aja, emang nggak ada yang salah juga gitu, karena itu memang yang diincar dari hybrid driver, bass gebuk, mid range and treble clear. Yang gue pernah ketemu paling koheren itu cuma satu, yaitu Fit Ear Air ya. Itu yang buat gue benar-benar wah, suaranya bisa nyatu, nggak bikin puyeng. Tapi jangan dibanding ya, kalau misalnya kita ngomong masalah kayak Tia Forte, itu jelas bagus dan nggak bikin gue pusing. Apalagi Tia Trio dan Tia Forte Noir itu salah satu IM favorit gue sekarang. Oke, jadi gitu aja. Mulai dari dynamic driver, balance armature, sampai hybrid driver, semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mana selera lu tergantung pengalaman dan tentunya tergantung kuping lu. Sampai jumpa di Let's Learn yang lain. Thank you, bye-bye.